Hafsah, Iya, Kristen apa Oten? saya Kristen. Kristen. Saya mau Laki-laki. tanya satu hal. Ya, tanya apa? Kan Muhammad itu eh, alasan Allah menciptakan dunia kan karena Muhammad, toh. Lalu kenapa dia tidak menyelamatkan Muhammad dari racun perempuan Yahudi, sedangkan Isa diselamatkan dari salib? Itu Oke, aja sih. oke, silakan Ustadz Alip Tapadol. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perempuan Yahudi yang meracunnya justru dia bersyahadat, membuktikan kalau dia itu nabi dan dia tidak mati. Justru yang sangat mengerikan itu adalah Yesus yang tidak selamat. Setelah dia minum anggur asam lalu sudah selesai, mati dia. Dia awalnya mengecap empedu, dicampur anggur, minum anggur asam, matilah dia. Dia sendiri yang kena racun malah. Oke? Kenapa Allah nggak bawa Muhammad ke surga sedangkan Isa diselamat? Kita nggak bicara Yesus, kita bicara Isa. Mm-mm. Mm. Dia kan kena racun perempuan Yahudi, lalu 4 tahun kemudian mati. Mm-mm. Kenapa Wanita Allah nggak Yahudinya udah syahadat mengangkat ya. dia ke langit, sedangkan Isa itu katanya diselamatkan lalu naik ke surga. Iya, dia Bukankah Allah diselamatkan. Karena Nabi kami nggak disalib, Nabi kami nggak hendak disalib, dia wafat sebagaimana umumnya manusia. Iya, yang Nabi Isa diangkat ke langit itu kan karena mau disalib. Dia mau disalib tuh, Nabi Isa kan. Nah, Tuhan selamatkan, lalu diganti dengan sosok yang lain. Sosok yang lainnya ini dipuja-puja oleh Kristen, dituhankan gitu. Jadi sosok figuran ini adalah Tuhannya Anda. Anda menuhankan sosok figuran dari Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit gitu. Oh gitu. Tapi Iya, ini nggak tahu? alasan perempuan yang ini racuni Muhammad kenapa ya Pak Ustadz? Ya dia kan ingin membuktikan kebenaran kenabiannya kan gitu ya. Karena dalam pandangan mereka kan dikasih racun mati nggak, kalau Nabi nggak mati. Nah begitu dikasih racun ternyata memang nggak mati. Makanya wanita itu menerima benar engkau ini Nabi, makanya dia bersahadat gitu. Nah kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, Anda telat sama wanita Yahudi. Pelakunya aja udah sadar kalau dia itu Nabi. Kalau Kalau Yesus habis minum anggur asam, selesai gitu. Yang mati Gimana digantung di bunyinya kayu barusan? salib. lalu Bunyinya gimana? kenapa dia dibunuh? Enggak, boneka Akhirnya kepencet. kenapa? Lalu kenapa perempuan itu Hmm? diracuni? Bukankah dia udah bersyahadat? Oh, ya perempuan itu dibunuh karena hukum kisos berlaku. Karena salah satu sahabat Nabi itu wafat, jadi syahid gitu. Jadi aturannya karena dia mualaf muslim ya jadi selamat gitu. Kalau di Anda Yang kan yang udah, yang nyuruh dia gimana? dibunuh siapa? Yang nyuruh dia dibunuh siapa Ustadz? Yang nyuruh dia dibunuh itu maksudnya gimana? Kalimatnya yang jelas. Kan perempuan Yahudi yang meracuni Muhammad itu kan Mm-mm. seorang Yahudi toh. Mm-mm. Lalu katanya dia udah bersyahadat. Lalu kenapa dia malah dibunuh? Ya karena Lalu hukum kisosnya berlaku. yang nyuruh dia dibunuh siapa ya? Oh, Ya hukum kisosnya berlaku karena dia membunuh sahabat Nabi. Kan iya, logis. maksud saya kan Ajaran-ajaran kitabnya Nabi Musa kan perjanjian lama, nyawa ganti nyawa, maksud gigi saya ganti yang gigi. nyuruh dia Bukan ketemu gigi dibunuh bayar siapa? 50.000, bukan. Hmm? Harusnya kan dia diajarin supaya jangan lagi gitu. Ini kenapa lo Ya itu langsung dibunuh gitu yang nyuruh? diajarin hukum kisos berlaku, itu diajarin namanya. Yang Bukan nyuruh kena dia gigi dibunuh 50.000, siapa? bukan. Hmm? Yang nyuruh Ya dia kan hukum bunuh kisos dia berlaku, siapa? hukum kisos berlaku. Hukum kisos Kalau itu di kalian kan, dibuat sama siapa? hmm, hmm, hmm. Hukum Terus kisos itu pertanyaannya yang dibuat mana sama lagi, siapa? cepetan. Ya dari Tuhan lah. Oh, dari Enggak, mau Tuhan. belajar jadi penghujat tak ajarin di sini, cepetan. Ungkapkan unek-unek mau gitu, biar kau jadi penghujat profesional dari Kristen, cepetan. Enggak, saya Nanti enggak kalau saya menghujat, nggak saya sanggup juga nanya. guru saya turun gitu. Gimana? Lalu Nggak Isa usah di Al-Quran sungkan-sungkan mau dia menghujatnya gitu. suku apa? Hah? Suku apa dia? Suku apa? Sunda, Sukunya Sunda. dua, kiri kanan. Enggak, Bahasa Sunda itu sampean. Sukunya sukunya dua, Nabi kiri kanan. Isa,
Yang di Al-Quran itu sukunya apa? Sukunya 2 kaki daging, ada tulangnya. Oh, Kiri kanan itu. Cokor, sia lamun teu apa suku cokor baduk. nama mama Isa itu siapa? Sukunya kedagingan itu tulang kiri kanan. Nama mamanya Isa itu siapa yang di Al-Quran siapa ya? Oh, nama mamanya, bilang dong nama mamanya Maryam, Sayyidah Maryam namanya. Gitu. Dia lahir di mana ya Ustadz kalau boleh tahu? Di Di muka bawah bumi pohon ini. kurma, bukan di kebun binatang. Oh, di bawah pohon kurma saksi Ya dia beda lahir sama di bawah Yesus. Kalau Yesus kan di kandang babi, beda. Iya, kita kan nggak bicara Yesus, kita bicara Ya Isa kita kan toh. sama mengkomparasi. Kok Kalau Nabi bisa? Isa di bawah pohon kurma, kalau Yesus di kandang babi. Iya, nggak masalah. Iya, ya jadi Ya nggak intinya masalah, dia emang terhina Dia tuh intinya lahir, dia enggak lahir itu intinya dia siapa intinya dia saksinya itu ya? lahir di bumi ini ya. Dia lahir di bumi ini kan gitu udah. Ya, Ah, yang lihat kalau di dia lahir di Al-Qur'an kalau di Al-Qur'an itu kan tadi sudah disebutkan makanya anak Sayyidah Maryam dia nggak punya bapak. Kalau di kitabmu dia punya bapak nggak? kita nggak bicara itu, Ustadz. Aku kan Nggak, penasaran. makanya saya nanya. Iya, saya juga penasaran nanya. Dia punya bapak nggak? Oh, tunggu dulu, aku sebelum Ya saya selesai tungguin. Dia punya Ini bapak nggak? Kristen ini haus bertanya, alergi ditanya ya. Kenapa takut kebongkar ajaran iblisnya ya? Isa itu kan dia lahir di bawah pohon kurma. Saksi Di yang mana? lihat dia lahir di bawah pohon kurma siapa? Itu Yesus bidannya siapa waktu Maria ngelahirin? Bidannya siapa itu bidannya? Siapa bidannya? Apa dilahirin sama domba di situ? Kan lahirnya di kandang domba. Apa bidannya domba? Tahun berapa Isa lahir itu, Gitu Pak kan? Ustadz? Pak Ustadz. Bidannya domba ya bidannya ya. Isa lahir Tahun itu berapa? tahun berapa? Iya, Tahun segitu waktu kelahirannya. tahun segitu. Iya, Lalu di bawah pemerintahan siapa dia lahir? Kotanya di mana? Jokowi. Oh, gitu ya. Gitu, iya. Lalu Gitu ya. kira-kira yang lihat dia lahir di bawah pohon kurma siapa ya? Yang ngelihat dia lahir di pohon kurma malaikat. Kalau Yesus Tuhannya Kristen yang ngelihatnya iblis. Oh, ada ayatnya di Al-Quran Ada, kalau yang ada ayatnya di gospel, gosok pelan-pelan. Ada. gitu. Lalu kan katanya dia diserupakan. Yang lihat dia diserupakan siapa Ustadz? Oh itu ada orang Yahudi, makanya orang Yahudi bilang kalau Yesus itu dirajam dia karena dia tukang sihir. Ada di kitabnya itu. Maksud saya si Isa ini kan Kok dia bukan lagi? enggak. Maksud saya kan Isa ini terangkat. Yang lihat dia terangkat ke langit siapa ya? Kira-kira saksinya gitu. Oh saya nggak ke sana sih waktu itu, nggak direkam juga, jadi nggak tahu saya kalau Tapi kalau saya siapa-siapanya. bawa HP Nggak ngomong. kemarin kan bisa saya videoin loh di HP kan bisa jadi Belum kenang-kenangan. tentu tahun segitu masih monoponik, tulalit kan, nggak bisa Oh merekam iya, juga. monoponik yang ngik 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 Ya, lanjut ngik lagi. ngik 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 ngik. Karena gini kan Pak Ustadz, kalau kan ini kan kisahnya agak mirip ini yang di Bible kan soal ada anak jadi yang lahir mirip? tanpa bapak, ya kan? Ya makanya saya tadi tanya, kalau di kitabmu itu dia punya bapak kagak? Ini dia nggak punya bapak kan mirip kayak di Al-Quran kisah. Mirip Serius? kayak kisah Isa. Serius Iya, dia nggak mirip punya sama bapak? Kisah Isa. Cuman Berarti gini kalau Pak ada yang Ustadz, bilang dia punya bapak, bohong dong. saya kok penasaran gini Pak Ustadz. Kan Ya, kalau ya di Bible kita tunjukkan kemiripannya ya, tunjukkan kemiripannya. Nah, kalau di Al-Quran itu kan dia nggak punya bapak, di Al-Quran nggak punya bapak. Kalau di sini dia punya Bible bapak nggak? juga. Nah, ini di sini Bible juga nggak dikatakan, punya bapak. ya coba saya baca dulu ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Nah, punya bapak dia, Yusuf. Si Ucup bapaknya, wih, si Ucup bapaknya Tuhannya Kristen. Kalau Terus gimana dong? Beda berarti kan ya? Yesus ini kan dia lahir di bawah pemerintahan Romawi. Yang lihat Bukan di dia bawah, lahir hei. ada. Bang, Tahun dia lahir bang ada. lagi. Ini
kau kena di sini, kau tiba-tiba loncat lagi. Saya tanya, ini benar nggak dia tuh punya bapak? Ini beda, ini beda, ini beda, beda. Di kitabmu dia punya bapak loh. Iya, bapaknya si Ucup Sengah itu. Di kitabmu dia punya bapak. Ustadz kan ini harusnya Pak Ustadz harus baik-baik loh jawabnya. Ya saya baik-baik ini ngasih tahu biar kamu tua, biar kamu tahu. Di sini dia. Ini soal iya. Sekarang kamu udah tahu atau belum? Coba kamu udah tahu belum kalau dia punya bapak? Iya, tahu saya. Tapi kan beda berarti. Beda. Dia punya bapak. Jadi Tuhannya Oten itu bapaknya Yusuf namanya. Oh, gitu. dia lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus hamil, terus punya anak namanya si Ucup. Mirip kayak di Al-Quran. Oh, Roh Kudus bisa hamil. Ternyata Roh Kudus berarti perempuan, Tat, bisa hamil Roh Kudus. Masalahnya gini Pak Ustadz. Oh, Roh Kudus perempuan bisa hamil. Ada masalah apa lagi? Ada masalah apa lagi, Non? Pak Ustadz, dengar ya. Ada masalah apa lagi? Yang lihat Yesus lahir di kandang domba kan ada. Yang lihat si Isa ini lahir di bawah pohon kurma siapa saksinya ya? Yang lihat dia lahir di kandang domba siapa? Itu kandang domba siapa coba? Para Majus, kandang domba siapa? Oh, orang Majus nonton Bunda Maria ngelahirin Tuhan gitu. Iya, dia Waduh, Mak. Dia datang. Orang Majus. Kacau. Bunda Maria lahiran ditonton orang Majus. Kelihatan dong pepenya. Ini gimana sih? Masa Bunda Maria mau lahiran ditonton orang? Lo pikir lahir tancap apa nonton bareng? Wah, parah ini. Parah ini. Kau ini aneh loh. Auratnya diobral, kelihatan sama semua, guys. Kelihatan diobral. Lah kau sendiri yang bilang. Aduh, jangan gitu kan. Otaknya mesum banget ya Kristen ini diobral pepenya. Pepe mamanya Tuhan. Itu pepe mamanya Tuhan loh, diliatin sama orang banyak. Aduh, parah ini. Setelah dia lahir kan ada kacau ini. Wah, parah ini ajaran setan ini kayak gini nih. Ini ajaran setan kayak gini. Ajaran iblis kayak gini ya. Aduh, dibikin nyaman, Kang. Dibikin nyaman, Kang. Dibikin nyaman. Nanti kalau nggak ada aku nggak bisa ngomong lagi. Oke, jadi tadi kalau begitu Bunda Maria lahiran ditonton oleh orang-orang Majus ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini ada ilmu baru kita dapat. Ketika Bunda Maria lahiran melahirkan Yesus itu ada orang Majus nobar nonton. Setelah lahir lalu diletakkan di dalam palungan, datang orang-orang Majus. Kandang dombanya milik siapa? Siapa nama pemilik kandang dombanya itu? Pemilik kandang domba itu yang pemilik penginapan, kan gini ceritanya. Iya. Dia ke si Isa. Enggak, orang-orang Majus ngapain nonton orang lahiran? Pertanyaan saya. Dari Majus kan jauh itu dari Persia itu. Ngapain dia jauh-jauh datang nonton orang lahiran tuh ngapain? Makanya dengar itu ngapain? Orang mau lahiran ditonton sama orang-orang Majus. Dengar dulu biar pintar dikit. Oh iya, biar pintar. Kasih edukasi teman-teman ya. Gini. Kan dia mau lahiran, lalu nggak ada tempat untuk melahirkan, di kamar-kamarnya udah penuh. Kan dia mencari tempat di penginapan. Lalu pemilik penginapan kandang domba menawarkan untuk di kandang ini nggak seperti kandang yang sekarang, kayak gua gitu, guanya bersih. Ya iyalah, kandang domba dulu berarti kan kurang modern lah. Kalau sekarang kan udah agak modern, gimana sih? Di gua lalu di situ ada palungan, ya udah Maria melahirkan di situ. Habis itu terus orang Majus nontonnya di sebelah mana? Enggak, dia nggak nonton, dia datang setelah kau sendiri tadi yang bilang. Datang, Bapak Ustadz itu salah dengar kali. Lah kan tadi kau bilang saksinya waktu Maria lahiran orang Majus, gimana sih? Iya, maksud saya setelah lahir para Majus ada, para gembala-gembala datang. Oh, setelah lahir jadinya diralat berarti ya? Iya. Nggak jadi nobar kawan-kawan, nggak jadi nobar mereka. Mereka lihat loh, oh ada anak lahir di palungan gitu Pak Ustadz. Lalu pertanyaan saya, kenapa si Isa ini ada nggak yang lihat dia lahir di bawah pohon kurma gitu? Enggak lah, kan dia bukan tontonan. Dia itu jadi tuntunan untuk kami. Kalau di kita bukan tadi jadi tontonan. Ada Tuhan dilahirkan di kandang domba ditonton oleh orang Majus. Nah itu bedanya. Lalu nanti dia punya ayah namanya Yusuf.
Ya Berarti udah, berarti jadi nggak orang ada Majus saksinya. jauh-jauh, orang Majus jauh-jauh, Majus itu kan daerah Persia ya, dia datang mau nonton Tuhan ke bumi lahir gitu kan. Tapi Iya, awalnya mau di dia penginapan mau. nggak jadi, jadinya di kandang domba. Pak Ustadz tahu nggak orang Majus ini siapa? Tahu Ya nggak? orang Majus tadi disebut. Orang Majus itu siapa? Orang Majus ini apa coba? Coba orang-orang apa dia Pak Ustadz? Kalau Iya, kalau orang kalau Majus Pak itu Ustadz. orang apa? Orang apa? Ya, orang Majus ini orang Timur. Dia ahli-ahli bintang. Mereka orang-orang Nah, pintar gitu. orang-orang pinter, peramal ya, tukang Mereka nujum ya, iya. ahli bintang ya. Mereka melihat Oh, ada peramal, bintang yang oh iya. bersinar, Mm-mm. lalu mereka, oh itu ada bintang yang bersinar, mereka datang, Iya, itu tukang bukan orang-orang ramal. Kalau sekarang itu ibaratkan itu. model contoh Mama Loren gitu ya. Tukang tarot kayak gitu kan. Ah, ya model-model gitu nonton Tuhan lahir Iya, gitu. mereka Hmm. pinter, nggak mereka orang-orang bukan orang buta huruf, Ya Pak. iyalah. Ya memang harus Pak kalian itu harus Ustadz. membanggakan para peramal-peramal, Iya, jadi yang ahli-ahli nujum mengkonfirmasi, gitu. yang mengkonfirmasi Yesus lahir Hmm. di kandang itu bukan orang buta huruf, Pak Ustadz. Lah iya kan tadi udah kau Gitu. bilang tukang ramal, peramal, ahli Lalu, nujum kan, lalu, lalu, Pak penyembah Ustadz, api Pak kayak Ustadz, gitu. yang Hmm. lihat Isa lahir di pohon kurma siapa sih Pak Nggak Ustadz? ada, nggak ada, nggak ada. Kan dia bukan tontonan. Emang lahir mau ditonton orang kayak orang Majus? Bukan dong. Berarti Dia itu kalau nggak mau ada jadi yang lihat, tuntunan. kalau nggak ada yang lihat, Ngapain ditonton? Orang lahiran ditonton gimana sih? Suami nggak punya, memang dia nggak ada suami. oh gitu. Kalau nggak ada yang lihat, Lah iya. ada kemungkinan dia bohong nggak gitu Pak Ustadz si Isa ini? Dia Loh, lahir di bawah buktinya pohon kan kurma. ada. Buktinya kan ada. Tapi kata Pak Ustadz nggak ada saksinya Ya gimana? udah. Ya udah nggak apa-apa. Daripada disaksikan jadi tontonan, mendingan jadi tuntunan. Ya udahlah Masa orang kalau lahiran ditonton gimana sih? ya udahlah Pak Ustadz kalau gitu terima kasih lah. Kenapa? Ya jadi gimana ini Tadi nasib kan bapaknya Yesus gimana nasibnya? Kita lanjutkan dulu. dia Kasihan dia terkatung-katung ini. Ya itu nasibnya Enggak, Tuhan nasib kalian itu bapak. gimana tuh? Si Ucup Ini senge. nasib bapaknya gini Pak dulu. Ustadz. Nasib bapaknya Si dulu ini Ucup gimana senge. ya? Jangan ditinggalin. Pak Ustadz. Ini nasib Apa? bapaknya ini loh. Tadi Salih bilang apa? Mending jadi tuntunan daripada tontonan. Mantap. Iya. Wah. Pak Ustadz kan dia lahir nggak ada saksinya di bawah pohon kurma. Dia diserupakan juga Iya. nggak ada saksinya. Udahlah nggak Apa seru lah, Sundal udah mau betul masuk ke aja surga ya. dulu juga nggak ada saksinya, gimana ceritanya coba? Udah Coba tunjukin Terus Sundal saya itu punya gimana. soalan yang bagus tadi. Saya punya soalan tadi. Waktu Tuhanmu Udah masuk Pak ke rahim Ustadz, Maria siapa saksinya? aku turun Eh, dulu lah nggak seru nggak ada saksi waduh, nasib rupanya. bapaknya Yesus belum Iblis jelas itu pula. kalau itu saksinya iblis yang dituhankan. Kabur si Ay, senge. Goresnya ngomong sih. Aduh, mau dibikin nyaman loh padahal. Dia sendiri yang bilang siapa saksinya orang Majus waktu lahiran kacau. Ya Allah, Oten bener dah. Demi membela asumsinya, Maria pun melahirkan ditonton orang Majus. Ah, Iya, berikut ini juga Ustaz. Apa saksinya saksi dongeng juga gitu. Oh, nah saksi itu yang dia bikin kalau penulisnya. kita Gak ada tuntut orang lagi Yahudi ya. sama Roma bilang ini ada lahir terus tertulis di dokumen mereka. Terus dia bawa-bawa orang Majusi. Cek orang Persia. Cek orang Persia. Ada orang Persia nulis mengirim 3 dukun ke sana buat ngecek Tuhannya Israel. Nggak ada juga. Saksi dongeng dibanggakan. Aku baru bangun nih, Kwan. Sama Ustaz Alif juga udah bubuk dia. Makanya cuma berputar-putar di atas permukaan air. Les. Hmm? Tuh buka WA. Lu bilangnya di sini aja. Maneh ngomongnya di dia weh. Nuhun jazakallahu khairan kasirana di dia weh. Saha namina? Enggak, pokoknya nuhun weh gitu. Ukhti nuhun. Jazakallahu khairan katsiran bil jannah. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Ya ikhwan, tidak seperti rumah apologet ya, yang per live-nya 20 juta per hari si Edi sini, tapi rumahnya nggak jadi-jadi. Ini pengadaan perangkat kores, alhamdulillah sudah terkumpul. Tunggu.
11 juta enggak. Rumah Apologet sekarang ada 40 miliar, Bang. Bukan si Edis, kan belum jadi. Iya, Edis sudah 40 Iya, mana? miliar katanya tuh. Mana rumahnya? Ada mau dibuat di Amerika nanti. Baru mau dibuat gitu. Iya. Apa lu dibuat di Amerika Baru- kemarin nyari-nyari baru yang mau subsidi perumahan. Jadi nanti untuk mendidik orang-orang apologet untuk berapologet. Siap gitu. Yang penting rumahnya jadi dulu dan semoga kawan-kawan Kristen kalian jangan cuma typing aja, tapi tetap sumbang 1 juta per hari ke programnya Edis. Ya Bang, saya udah kemarin saya ada 15 juta tuh saya. 15 juta mantap, anjing ini baru contoh Immanuel kawan-kawan. 15 juta untuk rumah Apologet Edis. Mantap. Biar Apologet Eden pada pintar. Ya. Sama ini juga Bapak Saifuddin Ibrahim juga itu ada di sana tuh. Saifuddin Ibrahim juga ada. Ah iya, jangan lupa juga untuk kawan-kawan Kristen untuk selalu mendukung Saifuddin Ibrahim karena dia nggak punya rumah seperti Edis di sana. Dia dari Losmen pindah ke Losmen. Kasihan. Dan pekerjaan terakhirnya Nggak, ada mengumpulkan sama-sama- plastik. Ya. Sama-sama Edis di sana dia mereka. Oh, sekarang sama Edis. Jadi Iya, kalau Los gitu Angeles. kalian Los harus Angeles. double. Iya. Kalian harus double untuk memberikan kepada Edis karena sudah ada Saifuddin di sana. Nggak cukup 1 juta untuk 2 orang di Los Angeles. Nggak Banyak cukup. orang-orang ini Bang, banyak orang-orang Kristen Amerika juga bantu mereka tuh. Oh kalau Kristen Amerika gua nggak ada linknya. Tapi kalau yang di Indonesia kan nonton live-nya yang Muslim gitu. Kalian harus sumbang minimal 1.750.000 per hari. Nggak peduli uangnya dari pinjol, begal atau uang dapur kalian. Edis dulu. Keluarga kalian nomor 2. Keluarga kalian mati nggak penting karena nggak ada hubungannya sama Islam. Tapi kalau Edis harus nyumbang. Enggak ini Bang. Ya. Sebentar satu lagi. Mungkin saya bantu sampaikan. Ini ngomongnya panjang. Biar cepat terwujud, bantu jadi makelar lah. Kan di Amerika itu kan banyak gereja yang mau dijual. Makelarin tuh biar cepat laku, nanti kan dapat persenan lumayan. Gitu. Oh, yang gereja dijual itu gereja ini, gereja Korea kayak katanya kemarin itu. Ini res Gereja Korea. congornya kayaknya kebanyakan. Ada wilayahnya itu di Itu itu dari gua itu mukanya itu. Iya. dari wilayah kumuh di Ini Amerika kayaknya itu. apa namanya tiang listrik bisa asup res. Wok 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 wok. Jelek mukanya. Ini kebayang banget kalau nyepong jelek mukanya. Wah. Kalau kami orang Kristen nggak ada pikiran porno gitu sih. Iya kalian nggak ada Tuhan kalian yang porno gitu. Kaliannya emang nggak ada bener. Tuhannya yang porno. Enggak, biasanya kan pernah om saya ngomong, kok kalian itu, om saya kan dulu juga Islam ya, tapi udah meninggal. Katanya kalian itu kok nggak ditutup-tutup kalau ini. Lalu om saya satu ngomong, iya kan itu kan dari dalam. Kalau dalammu kotor ya keluar juga kotor. Kalau gitu bugil aja lah, nggak usah pakai baju. Kalau dalammu bersih, kamu juga memandang sesuatu bersih. Kalau Ya udah kalau gitu bugil aja lah Kristen. Ngapain pakai baju? Lalu om saya yang Bugil aja lah. Om saya yang Kelihatan Islam tete itu- kalian dan juga vagina kalian. Kelihatan lah kalau jalan-jalan. Ya, om Kan saya yang penting Islam hati. itu langsung diam. Dia bilang, Iya, "Ya karena juga." bukan gua. Coba kalau gua digituin, bugil lah gitu. Bugil lah. Kan dari hati. Ngapain pakai baju? Om saya ngomong gitu. Ya Kalian makanya itu kok bukan. orang Kalau Kristen coba kalau begitu. kalau om lu yang Kristen ngomongnya sama gua gituin. Ya Kalau udah, kalian bininya om bugilin udah lah, gitu, bugilin tutup, lah. tutup. Lalu om saya yang satu ngomong yang Kristen, iya itu kan dari dalam. Kalau dalam Iya makanya, coba kalau ngobrolnya sama gua suruh bugil itu bini om lu yang Kristen. Porno ya keluar juga porno. Kalau Nah maka dari itu bugil aja, nggak perlu pakai baju cewek-cewek Kristen. Nggak usah pakai baju lah, bugil aja kan dari hati. Iya Lalu nggak? saya mikir juga, saya dengerin kan, saya mikir, oh iya benar juga ya dari dalam. Bener juga kan? Makanya gua bilang juga, Immanuel aja benerin gua kawan-kawan. Kristen itu mendingan bugil gitu, nggak perlu pakai baju. Ngomongnya porno mulu. Karena hati yang penting itu gitu, bukan badan. Kan gitu. Memang porno. Iya makanya ya saya juga kan disuruh telanjang tuh jalan-jalan di bumi. Karena apa? Karena Tuhannya yang porno itu, bukan Kristennya ya kawan-kawan. Perhatikan ini. Bukan Kristennya yang porno itu, tapi Tuhannya yang porno. Ini kita lihat istilah-istilahnya deh. Kalau misalnya menyembah Tuhan yang salah disebutnya apa? Berzina, coba. Selangkangan kan, selangkangan itu. Kalau menyembah Tuhan yang benar apa? Berkawin, selangkangan lagi. Jadi ibadahnya itu berkaitan dengan porno. Ini Tuhannya sendiri.
kalau Terus masuk apa? gereja, Pencapaian tertinggi orang Kristen di sorga apa? kalau masuk gereja, Kawin dengan Tuhannya. Kurang porno apa itu Tuhannya coba? batin itu bersih loh, nggak Iya, mikir-mikir batinnya orang porno. Kristen bersih, tapi kalau Tuhannya Kalau masuk batinnya masuk ke porno. gereja, kalau kami masuk gereja bersih, Tambahin Itulah aja kenapa satu ada lagi. gereja bugil gitu. Itulah bersih. kenapa ada nudist church gitu, Bre. Kenapa ada nudist church? Karena yang penting Karena hatinya, batin bukan kita badannya. bersih, Nah, kita kasih kita ini nih masuk gue gereja kasih lihat ya. Ini batinnya nudist bersih. church ya. Tapi sekali lagi, mereka bukan berpikiran porno, mereka bugil ya karena hatinya memang bersih gitu. Ini gue buka dulu nudist church gitu. Maupun Nudist church, Tambahin gereja satu lagi modal bugil lah gitu. Bukan porno ini, Bre, karena Di- hatinya yang penting ditutup itu. pun lihat lekuk. Ah, ini lihat ini gue buka. Tapi Tunggu. tapi menurut Edis katanya gini Bang, menurut Edis ternyata yang hijab itu seragam buang air besar katanya menurut Libur hadis. jadi begadang ya. Ya kalau kalian kan dari kamar mandi ke kamar tidur kan bugil-bugilan terus gitu. Kalau kami ada hijabnya. Ah ini ya kalian kalau bisa lihat nudist church. Nah ini dibentukannya nih nudist church. Katanya seragam Ah, katanya seragam ini nudist church lihat anjing badannya kayak babi guling lihat. Tat, jangan di-mute, Tat. Ini ada lagi nih. Ah, ini bugil juga ini. Anjir, memang Kristen Indonesia ini masih munafik mereka itu. Kalau bersih dari dalam, nggak usah pakai baju. Kristen Eropa itu udah jujur mereka. Nah, lihat ya kawan-kawan. Oh, bugil. Nah, ini lagi. Oh, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. kalau Ini baru Kristen asli gitu. Yang penting apa? Kalau dalam Hatinya. Lubang pantat kemana-mana itu nggak urusan. udah diperkosa Yang penting kalau hatinya udah bersih. dalam masjid. Lubang Karena pantat bersihnya kotor itu itu nggak ada makanya masalah gitu. karena Nah bersih ini itu ya, makanya nah, nanti lihat ini. Nanti ada lagi yang cewek nih, yang cewek nih ada lagi nih. Ah ini nih. Kalau dalam Ah, kalau dalam masjid pasti udah diperkosa tuh. Karena dibongkar-bongkar anjir lihat, dibongkar-bongkar bre. Yang penting hati, bukan lubang pantat kelihatan. Hidup Kristen, hidup. kalau dalam masjid Asik, udah di mantap Pasti gitu. Ini diperkosa. di masjid nggak ada kayak gini gimana? Di gereja. Masjid Di gereja ini gereja tuh United Church, gereja persatuan terbuka anjay itu gereja bre. Yang penting hatinya bukan baju kawan-kawan. Itu omnya yang Kristen ngobrol sama gua sini, om lu yang Kristen sini ngobrol sama gua gitu. Gambarnya jangan lama-lama, woi. Oh iya jangan lama-lama, lupa. Oh ini ada. saya ikut ketawa. Ini disensor kawan-kawan lihat ya. Ustadz Eh, kalau ngobrol kok kalau khutbah kok aduh, anjir. Makanya gue tuh pengen tuh dipisah gitu negara Indonesia tuh Kristennya di timur, Islamnya di barat gitu loh. Karena nular bre serius. Kelakuan kayak gitu tuh nular, berbahaya. Lihatlah. Gereja bersejarah di Amerika dijual ke umat Islam. Waduh. Aduh. Ini, kok gereja dijual ya ke umat bangkrut nih gereja tuh, weh. Gak ada jemaatnya dijual. Kasihan nih. Makasih ya yang udah ngirim gambar. Syukron jazakallah. itu kan gereja Itulah Korea aku bilang itu tadi, orang Koreanya itulah aku bilang balik Korea itu Itulah aku gereja bilang orang tadi, Korea. Itu di oten-oten daerah Kumuh penghujat itu, yang di daerah ngungsi Kumuh. ke Tapi ada Amerika namanya di biar atas ada kelihatan. pemasukan. Di daerah Ya, Kumuh dia orang-orang itu. oten yang ngungsi ke Amerika biar ada pemasukan, itu marketing tuh lumayan tuh jadi maklar, jualin gereja yang nggak laku, nanti dapat persenan gitu loh. Kan gitu lumayan, cepat-cepat nantilah bikin rumah apologet gitu. Ada gereja tuh dijualin, kalau Kristen yang menjual kan enak. Kalau jadi rumah Bisa apologet, ngejelasin woi, speknya. makin banyak Tuh, orang macam dijual Edis tuh. Betul. Semoga menjadi 7% Kristen di Indonesia. Jangan 6% terus. Dari zaman Belanda nggak nambah-nambah. Diperkirakan ada ustadz mengatakan 30 tahun lagi Indonesia akan Kristen semua katanya. Aduh, nggak sempat 30 keburu pada tahun mati datang. Kristen yang sekarang. 30 Keburu pada tahun mati. akan datang 30 tahun Indonesia yang akan akan datang. mayoritas Kristen ya. Kata ustadz. Iya. Semoga itu terjadi tidak seperti ada 2020 yang dibilang akan ada banjir murtad katanya. Iya, 30 tahun akan 2020. Indonesia Coba Kang akan dicari Kang itu apa 95% isu-isunya Kristen katanya. 2020 Indonesia banjir murtadin. 6%. Menurut 5% Ustadz, merangkak. menurut pengamatan Ustadz, setiap hari, setiap
setiap tahun itu ada 10 juta. 10 juta. Siap yang halu 6%. Siap. Semangat 6%. Harus bisa dong jadi 20%. Jangan 6% terus gitu. Kan ustadznya udah ngomong kayak gitu. Kenapa masih 6% sekarang? Ustadznya udah ngomong loh, ustadz yang Islam ya katanya. Iya, enggak gede komunitasnya, gede-gede halunya kan. Udah ustadz lo ngomong, kata ustadz ya tadi Immanuel kata ustadz ada banjir banjir murtadin. Tapi kenapa 6% terus ya? Iya. Kata Pak Ustadz, banyak alasan orang berpindah. Banyak alasan. Tapi kenapa masih 6% sekarang gitu loh? Kenapa di Indonesia masih 6%? Satu lagi OT-nya dong, moderator. Saya nggak bisa nyekrol. Tambahin satu Banyak lagi. alasan. Iya. Kata Ustadz kan Islam lo yang ngomong Islam lo. Kan kekristenan Salah itu satunya- sangat percaya perkataan Ustadz kan? Kenapa masih 6%? Satunya, Edis juga banyak memurtadkan orang tuh. Nah itu, Edis banyak memurtadkan. Siapa? Ruben Onsu ya? Ruben Onsu, Dr. Lee ya? Dr. Lee gitu. Deddy Corbusier ya? Gitu ya Immanuel ya? Oh, iya. Ambil yang miskin-miskin dari kami ya, kalau memang benar ambil yang miskin-miskin dari kami, public figure kalian gua seret semua ke Islam. Itu karena selangkangan itu Ruben Onsu. Ya nggak apa-apa, yang penting public figure sama tokoh-tokoh politik. Kita barter. Kita barter aja, yang miskin ambil yang miskin bre, yang miskin ambil kayak Sofiatul gitu kan. Siapa lagi murtadin tuh? Saifuddin kayak gitu kan. Saifuddin kan di Islam banyak utang. Masuk Kristen utangnya lunas sama gereja. Ambil gitu dong. Fatimah Sakdia ya. Itu bagus bre. Orang-orang miskin. Nah, makanya untuk orang-orang yang apa namanya? Yang nggak terlalu mikirin agama gitu kan. Kalian pengen kaya, Kristen solusinya. Kalian miskin, kalian banyak hutang, masuk Kristen. Dibayarin gereja. Saya ini KTP Islam, tapi sebenarnya saya sudah Kristen. Orang miskin kan itu kan? Tuhan Ya kan orang hanya miskin KTP, itu. Tuhan Orang lihat miskin hati. pasti pindah agama. Orang miskin di Islam itu kalau pindah ke Kristen jadi kaya dia. Kamu Saifuddin kok Ibrahim. tapi Siapa lagi? nyanyi Tersadarkan rohani. ya, tersadarkan. Iya bang. Iya, sekarang gitu, kan bagus. Kristen, cuman KTP saya Ah, masih Islam. bagus. Ya, itu orang miskin itu, orang miskin Iwan. Dia menceritakan orang miskin yang asalnya di Islam pindah ke Kristen. Mantap. Banyak sekarang ya bang ya. Iya banyak sekarang orang. Banyak iya, 6%. KTP Makanya Islam, dari tapi- dulu sampai sekarang 6% terus saking banyaknya yang mereka murtad udah katanya. Kristen. Mantap betul. Iya, jadi dalam tas kami ini biasanya Banyak loh. baca-baca. Kami jalan-jalan buka-buka baca Alkitab gitu. Iya. Makanya kawan-kawan, kalian miskin pindah Kristen Mengapa? jadi kaya. Itu banyak contohnya Immanuel tadi bawain. Bagus banget. Mengapa kalian nggak Karena terus gini terang bre, aja apa bilang saya namanya Kristen? kekristenan Kalau dalam kami rangka terus terang, penginjilan kami ya, keluarga, mereka kami menyiapkan mobil, rumah dan istri gitu. Contoh misalnya kita lihat Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ketika dia pindah ke Kristen, dia langsung ditawarkan seorang wanita untuk menjadi istrinya. Chinese itu. Dapat dia istri. Sarahayu ya namanya tuh. Sampai namanya kita punya gitu. Kalau sholat Waktu gimana? dia di Islam, Kami sholat, tapi kami nggak almarhum ngomong istrinya itu tua. Tapi ketika masuk Kristen cuman dikasih kami- istrinya yang muda, daun kami muda tutupin, Chinese kami pula. tutupin. Wah, Katanya mantap gitu. betul gitu kan. Dapat rumah juga. MKC Kosman yang sekarang lagi di penjara. Dulu dia satu keluarga tinggal di rumah, bukan rumah ya, kos-kosan 3x2 meter. Bayangin loh. 3x2 meter diisi 3 orang. Dia, suaminya, sama anaknya. Dia pindah ke Kristen, dia langsung dapat mobil, diajak kesaksian, makan lobster pertama kali dalam hidupnya, lalu dapat rumah. Ini beneran, ini kan gue lagi bantu promosi, geblek. Gue bantu promosi ini, malah marah-marah. Ini gue bantu promosi ini, jangan dipotong. Seriusan ini supaya banyak orang-orang miskin yang ada di bawah-bawah jembatan pindah ke Kristen gitu. Kan itu yang lagi gua bantu. Ya biarin gua ngomong makanya. Nah, tadi balik lagi ke si MKC ya. Dari kos-kosan 3x2 yang bayarnya cuma 300.000 per bulan, dia langsung punya rumah kawan-kawan. Rumah permanen dan juga mobil. Waktu itu mobilnya Avanza terbaru kalau nggak salah. Karena apa? Karena dia Islam yang miskin pindah ke Kristen. Pemberian kasihnya kenceng bre.
Karena apa? Ini gue kasih tahu kalian yang muslim ya, kalian yang muslim, dan semoga kita tidak tergoda dengan godaan-godaan Indomisasi. Orang kaya kalau Kalau orang Islam pasti miskin. masuk ke Kristen, kawan-kawan, itu lu jadi warga negara kelas 1 di gereja. Kristen dari lahir itu diampaskan, duduk paling belakang mereka. Tapi kalau lu Islam, lu akan kesaksian, diundang untuk berkesaksian keliling Indonesia, gereja-gereja yang persembahan kasihnya banyak. Itu yang terjadi. Bukan, kan gue muslim, bukan murtad. Ini gue ngomongin tersadarkan, gue ngomongin Saifuddin Ibrahim, Macam tuh. gue ngomongin tersadarkan Saifuddin Ibrahim, Fatimah Sakdiah, loh itu kan dari Islam semua, bre. Macam Moko Ginta yang sekarang lagi menderita di neraka teriak-teriak. Oh, mau ke sana sekarang, mau pindah, ya udah gitu. Ya udah kalau mau ke sana oke lah. Nah, sekarang dia mau bahas kematian, Ikhwan. Panas dia kalau bahas murtadin masuk Kristen jadi kaya, panas dia. Ya udah kita bahas matinya ya. Kita bahas mati sekarang. Jadi mau dibandingkan Ustadz Insan Mogo kita katanya meninggal di neraka gitu. Kalau misalnya Ustadz Insan Mogo Ginta meninggal di neraka, kenapa Bu Uti Watimena matinya mati kanker? Kenapa bisa begitu? Itu kan tanda-tanda masuk neraka tuh. Ketika orang menghujat Islam, matinya mati kanker serviks lagi. Bayangin. Bau itu selangkangannya. Artinya apa? Di sini Yesus itu Tuhan palsu. Karena matinya mati kanker. Itu satu ya. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Ada lagi yang mati kanker itu John Peter. Kita orang Kristen kan orang John Peter kawan-kawan selama hidupnya dia menghujat Islam, mengatakan Islam nyembah batu begini dan begitu. Apa yang terjadi? Mati kanker juga. Kanker apa? Kanker usus. Dan itu disiksa dulu selama 5 tahun baru mati. Bayangin, orang Kristen menghujat Islam, matinya busuk-busuk semua. Kanker serviks, kanker usus, gitu kan? Bau-bau mayatnya, bro. Gimana? Lu bayangin aja kalau usus kena kanker. Usus kan tempat pembuangan ya. Sebelum ke anus itu tempat pembuangan dia. Ada kankernya. Udah mah banyak tai dikasih kanker. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengatakan enak makan babi daripada masuk Islam. Matinya begitu dia. Orang Kristen, penyembah Yesus, matinya begitu. Dibandingin sama Ustadz Insan Mogo Ginta, wah kita ketawa-ketawa, bre. Ustadz Insan Mogo Ginta nggak pakai kanker, sholat meninggal, indah. Ustadz Daya Waloni nggak pakai kanker, lagi khotbah meninggal dia, indah-indah. Nah, tapi kalau Kristen menghujat Islam, matinya disiksa dulu bertahun-tahun. Dikasih susah itu sekaratnya. Karena mati itu yang paling pedih itu kita lihat sekaratnya. Sekaratnya kayak gimana, berapa lama. Nah, ini yang kita lihat di para penghujat Islam. Bu Uti Watimena dan John Peter. Aduh. Pedih. Gimana nggak banyak virus? Nah, berikut ada lagi yang menarik, Ikhwan. Yang YouTube itu ada penghujat Islam dan dia punya YouTube, dia nge-live-in juga. Namanya Domba Suci. Domba Suci ini dia melive-kan hujatan-hujatannya orang Islam. Ketika dia sedang melive-kan ya kawan-kawan, ini azab Allah. Betapa hinanya azab Allah kepada orang-orang kafir yang menghujat Islam. Dia jalan ke lantai 2 waktu itu. Ini saksinya Edwin Huta Barat ya, yang sekarang lagi ngejilat-jilat pantatnya Wanas Pauzang gitu, padahal dia Tritunggal. Nah, ketika dia sedang menuju ke lantai 2, tiba-tiba dia mati di depan mesin cuci. Anjir, bayangin penghujat Islam matinya di depan mesin cuci, Ikhwan. Abis itu ya, YouTube-nya kan muter terus tuh waktu dia lagi mati. YouTube-nya dia muter terus. Pas lagi muter terus YouTube-nya, diputer suara azan. Beautiful. Akhir Jibril ngerjain. Langsung pakai globe mute permanen. Kan kabur. Kenapa dia kabur? Wah, pakai mute permanen Akhir Jibril itu. Kan ketelen suaranya sama gua. Iya, ngerjain tuh Akhir Jibril. Naik woy. Immanuel naik lagi sini, gua lagi penginjilan ini. Naik lagi. Ayo Jibril naik sini. Kisah paling tragis, paling nyata si domba kecil itu dulu kita ada di situ. Domba kecil. Kok domba suci sih? Domba kecil. Karena itu waktu asar kita lagi debat sama dia. Iya. Ada kumandang adzan.
Itu matinya itu Dihujat. kena serangan jantung di ini di kayaknya di kamar mandi ya, soalnya di mesin cuci itu ya. Naikin lagi. Nggak ada hiburan, weh. Di mute itu nggak ada yang nurunkan. Nih gua jambak lu, naik lagi lu. Yang mati menghina adan mah mengapul segala. Saya fotonya ada, cuma nggak pantas kalau saya tampilin, nggak enak. Waduh, udah bisa ngundang ternyata guys, udah bisa ngundang. Keren. Batu hitam itu banyak virusnya. Nah, res. Itu batu hitam yang dijilat-jilat itu banyak virusnya. Makanya orang pulang haji pasti mati, banyak-banyak penyakit. Bawa Nah gitu naik lagi dong. Gue lagi orang. penginjilan ini. Lu harus ada di atas. Kalau lu nggak ada di atas, gue nggak bisa Banyak- bubukinnya. banyak Lu harus di penyakit. atas supaya gue ngomongnya Jilat-jilat bebas. batu. Ya. Nah, Banyak. sekarang dia pindah lagi, Iwan, pindah lagi. Nggak kuat dia dengerin kawan-kawannya matinya mati kanker. Pindah lagi soal batu. Oke, kita lanjut soal batu ya. Nah, mengenai perkara batu ini, Ikhwan, kekristenan itu mengatakan Islam sembah Makanya batu gitu. orang Tapi kita dari dapat sana bocoran dari Yahudi, kawan-kawan. Bocoran dari Yahudi, ternyata Tuhannya Kristen ini menyembah batu ketika dia ditolak oleh gurunya yang Yahudi untuk belajar agama Yahudi. Anjir, bayangin. Jadi Tuhannya Kristen ini kan Yesus ya. Tuhannya Kristen ini kan Yesus. Ceritanya begini, ini gue ceritain ya. Dalam rangka penginjilan gue ceritain. Waktu itu Yesus ada masalah sama rabinya, gurunya. Nah, nama rabinya ini Perahyah ben Yosef Perahyah ya. Rabi Peraya sedang ibadah waktu itu, sedang melantunkan Shema Israel. Kalian tahulah Shema Israel kayak gimana. Datanglah ini Yesus nih, muridnya, kucuk. Waktu itu masih murid dia, belum Tuhan. Nanti dia jadi Tuhannya. Woi, aduh, anjir kok cabut lagi dia. Sini loh, gue mau nerusin cerita gue. Ini kan soal nyembah batu kan. Naik dulu, belum beres ceritanya, geblek lu. Gue lagi cerita setengah. Nggak bisa gue kalau nggak ada tritung, nggak. Nggak ada yang nge-kick. Nggak ada yang nge-kick. Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang nge-kick, ada tampilannya di atas di saya. Ada yang Woi, kalau ada Immanuel. yang- Aduh, Immanuel. Memalukan. Jangan Belum kabur. dia- Tunggu cerita gua beres baru kabur gitu loh. Kalau nggak ada tritung di atas nggak bisa gue cerita. Aduh, sayang banget. Gue sedang memberitakan kabar baik ini malah cabut. Smart sini, smart sini. Ini si Smart tadi tadi siang ngambek ke gue, ngamuk dia. Gue bilang Tuhannya bertakiyah kawan-kawan. Ayo Smart, naik Smart. Ayo naik Smart sini. Dari tadi naik terus dia. Teman-teman sambil nunggu Oten, bantu ya di subscribe channel YouTube Akang yang baru ya, Akang Santang Kreator. Ini yang 3,7 nih. Kalau muslim semua pasti subscribe nih. Sodako subscribe-nya guys. Akang Santang Kreator ya, baru 500 nih. Tinggal 500 lagi guys. Ayo ke YouTube sebentar. Akang Santang Kreator nih. Ayo bantu di subscribe dong. Ayo digaspol. Ya, terus kita ngobrolnya pakai apa kalau nggak pakai congor? Ini gimana lagi aja? Akang Santang Kreator ya. Udah nggak usah dihiraukan netizen malah. Yang baperan, yang mentalnya belum kuat, jangan nonton di sini kalau jam segini kan udah dikasih Bukan tahu. itu si Smart tritung ya. Dia bilang gua debatnya pakai congor. Ya kalau memang pakai apa debatnya, lu pakai ini jari, pakai apa? Simbol-simbol tangan, dialog. Nggak bisa dong. Nggak bermutu yang keluar dari congor. Dia mah maunya pakai anu. Pakai apa? Pakai semapur. Anjir. Aduh. Yang minta naik, moderator tolong dong dicentangin dong. Yang minta naik yang muslim. Udah beres. Nah kalau sedikit gua bisa nyekrol. Kalau banyak yang minta naik nggak bisa loh. Stag. Ya karena udah berjam-jam kan. Enggak emang kondisinya sih ini dari kemarin-kemarin. Adjustnya udah. Ya, Cari yang second lah, yang RAM-nya gede ya.
Jadi jangan ada aplikasi apa-apa lagi. TikTok weh hungkul. Woi, Kimong. Muslim apa Kristen? Waalaikumsalam, Muslim. Muslim. Muslim atuh Kang. Oh, sok aya naon atuh sok? Enggak. Mau sedikit cerita, boleh gak sekalian minta saran nih Kang? Jangan, kalau cerita kepanjangan. Oh, Nanti sakedik. sok atuh sok buru-buru setengah menit. Biji. Ayo. Ini saya punya teman, dia kan Katolik gitu ya. Oke. Loh ini kenapa sih? Huh. Ustadz Ali kenapa kepental? Geblek sih Manuel, baru gua ngobrol udah turun. Harus ditahan dong, jangan panas, jangan panis jangan panasan batinnya gitu kan. Kalian kan memang dinubuatkan menderita sampai mati. Apa Ustadz gitu. Arif itu? Sok, Kimong. Apa? Kimong apa? Cepat. Enggak, ini saya kan punya teman, saya sering ngobrol-ngobrol gitu kan. Oh. Dia itu Katolik. Terus? Saya tanya, sebenarnya dia itu udah nggak percaya gitu kan sama kepercayaannya sama Tuhan gitu. Cuma saya saranin, saya ajak login ke Islam, katanya masih belum mau, dalam artian dia belum siap untuk sholat, apalagi puasa gitu. Itu gimana ya? Sebenarnya juga Udah jangan doain. dipaksain, biar Allah yang bertindak. Iya, Jangan dipaksain. cuman ini doang, Abang jangan cuman. ngajak-ngajak dia untuk masuk Islam, Bang. Jangan, Bang, ya. Ya enggak ngajak sih, cuman ini aja. Ya, biar Allah yang bekerja, Bang. Serahkan semuanya ke Allah. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha membolak-balikan hati manusia, Bang. Nah, Itu ya, Bang. Ya, Oke. makasih ya. Serahkan aja ke Allah. Ya. Oke, sama-sama. Kang. Siap, sami-sami. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Oten, teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan. Iya, masa cuman main begitu-begitu doang? Oh, Ah, nggak seru. Ayo Tan, yang keras dikit lah, yang keras dikit tuh. Nih, tak bela-belain nih, aku nggak merem-merem loh dari tadi nih. Ayo yang keras yuk. Belum puas itu Aki Kores, belum puas dia tuh. Si Manuel segitu doang. Cemen. siap. Mat rehat. Ini ada nih. Satrio Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah menyimak sekitar 3 tahun. Saya hanya ingin menyampaikan aja kepada Bang Kores untuk terus mendalami, untuk mengkanter para penghujat aja, begitu aja. Siap. Salam satu Taliban. Oke, makasih. Yo, assalamualaikum. Salam. Tahan dulu yang Muslim ya. Iya ini kayaknya HP ininya, tutup coba kameranya. Iya, karena kamera itu nge-lag itu. Ayo, yuk. Biar keluar materinya Aki Kores semuanya, yuk. Ayo, naik ten. Si Semat kapok berarti ya debat sama si Kores ya. Udah kabur dia. Di Jambak nggak mau kan? Oi. Si Mister 09 lu tumben ke mau naik gua Jambak lu. Kenapa lu? Udah mau tobat lu? Ya, Pak Eko pagi. Terserah Muslim.
Bang, lu kagak kerja? Enggak, besok Masuk libur. Pak Eko. Suaranya Pak nggak ada ya Eko. Pak Eko. Oke. Dia ngomong Saya gitu, dia kena lihat tuh kedap-kedip tuh, tuh, lihat tuh. Ih, noise. Kayak lagi melayang-layang di atas udara. Ya Dendra, selamat pagi. Dendra pagi. Muhammad, siapa namanya? Muhammad Zain, selamat pagi. cek. Ya, buat teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam, Selimut Mantan, terus siapa lagi nih? Sam Traktor dan semuanya, Masya Allah, syukron sudah nyimak di sini. Si Cimot kemana? Tumben gak ada Cimot nih. Woi, Cimot, kemana Cimot? Erlangga. Yang mana Watan penghujatnya? Ngomong. Kok pada diem nih, gimana nih? Ten, yang baru naik yang mana Watan nih? Turunin aja kalau pada diam. Yang mana yang penghujatnya teman-teman? Dasar pemakan babi. Naik sini. Iya masih. Jam malam guys, jam malam. Jam malam. Si Belender kemana? Tumben gak ada, absen deh. Ya. Dikasih umpan. Kalau saya ngomong itu langsung ke jantungnya tuh. Udah main Roh Kudus. Tapi nggak bisa monolog. Tapi udah pada kenyang, soalnya dari siang sih saya buka, dari pulang Jumatan. Itu tadi Gurunda lawan 5 Oten. Ya res ya, 5 ya res. Gua naikin semua tuh. Yang Muslim di atas cuma Kores, Ahimoto, Bang Juma. Semuanya Oten sisanya. Keren tuh tadi siang tuh. Yang minta permintaan naik Oten semua anjir. Gila bener. Hah? Berserak semua. Iya. Cuma kalau siang kan saya nggak berani keras kayak jam segini. Weh, musik. Wih, pada kemana nih orang-orang? Res. Sambil ngetas. Ya, Mana tadi kuno teman-tuan Gurunda dikeroyok 5 orang ke berang. aing sare. Entu ah mana? Siap Gurunda, mantap. Oh iya, aing ngecek naon HP. Pan ieu HP. Geus datang nu TikTok. Aing setting-setting. Anjing noise parah. Ieu balik deui ka HP nu baheula. Oh. Kayak ada gawaan kabel datang, kurang cobaan kabel, mun kabelna teu bisa ya sudahlah wassalam. Kan beurang geuning noise kores noise itu orang keur nyobaan ieu, naon keur nyobaan HP. Penonton Si anjing di dieun teu noise anjing. Tapi dipindah ka itu jadi noise ngehe. Mata kita tunggu dulu sejenak. genep kaleuwih penonton protes kabeh anjing. Pak. Tuh, ada yang minta naik, kelihatan merahnya doang. Ini mah si zombie. Bukan. Fotonya sama.
Siapa ini? Sair. Sair. Oh, Sair. Moyoi dia. Oh. Ini masih zombie ini mah, fotonya kok sama? Si zombie bukan? Woi. Kok diam sih? Ini yang naik siapa sih? Oh, beda. Oh, fotonya hampir sama, weh. Mau nge-report kali nggak apa-apa, report aja. Bawa tuh pasukan kalian ke sini kalau bisa nge-report. Udah pada kapok kali oten-otennya, weh. Tadi sampai banyak banget. Tanggung subuh, weh. Naikkan alitea, wah, si Makodal nggak ada ilmu. Ngapain naikkan orang nggak ada ilmu? Biasanya jam segini mereka antri, guys. Ini moderator pada tidur kali ini. Halo, assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Ini bang, soalnya kan kayak aku ini ya, aku Kristen. Ye, jangan salam lu. Waalaikum. Iya, menghargailah. Aku cuman apa ya bang, mau ngasih pertanyaannya aja sih. Apa? Gunanya bikin kayak gini apa sih bang? Gunanya biar orang-orang tidak menyembah lagi orang yang mati terkutuk di kayu salib. Itu kan pilihan masing-masing, semua orang kan bisa Iya, milih. kita menyadarkan biar penyembah-penyembah orang yang mati terkutuk di kayu salib sadar. Nggak mesti kau sadarkan bang, soalnya kan kami juga udah besar, nggak perlu sadar. Berarti itu pilihan kami, berarti kami merasa itu Ya benar. terserah gua dong, gua juga kan itu pilihan gua untuk menyadarkan. Kenapa lu yang ngatur? Kan ini pilihan gua. Ngapain kamu sadarkan orang udah gede, ngapain kamu atur? Ya terserah gua dong, suka-suka gua, kenapa lu ngatur? Aku mah bukan ngatur. Lah, gua ngatur loh. Gimana sih? Bentar. Biar kuduk dulu rokokku. Hidupin dulu sok rokok. Ngudut kau lah. Ya. Terus pertanyaannya bang, banyak tadi yang komen-komen juga di bawah kan kayak siapa sih yang mulai? Udah lu sama gua nggak usah peduli yang komen. Lu sama gua sekarang lu tanya apa ke gua? Aku cuma pertanyaan seperti itu tadi bang. Ya udah terserah gua kan, hak gua kan. Apa sih untungnya gitu loh? Untungnya penyembah manusia yang terkutuk berkurang, banyak yang syahadat. Harusnya abang itu lebih mempedulikan seagamanya abang yang terjadi di pesantren. Gak mau, gua pengen mempeduliin penyembah berhala. Terjadi di pesantren itu abang urusin dulu. Iya urusin juga yang terjadi di gereja gitu kan, disodomi sama pendeta-pendeta. Gereja di mana? Banyak di Indonesia, banyak di luar negeri banyak. Apa sih? Apa? Nggak pernah kejadian seperti itu bang. Pernah, lu aja yang nggak mau tahu, padahal tahu. Setiap tahunnya ini mah bukan setiap tahun lagi. Terus ada. Ini mah bukan setiap tahun lagi. Kalau ini setiap menit, setiap detik terjadi. Prot. Kok nangis? Kenapa nangis? Udahlah bang. Itu udah apa?
ngurusin hidup orang, urus aja dulu Ya seagama terserah abang. gua dong kalau gua pengen Benarkan, ngurusin hidup orang gimana? Emang lu benarkan keberatan? dulu agama abang, baru Lu abang juga ngurus benerin hidup dulu orang. agama lu, jangan mau membrutalikan orang baru gua berhenti. Emang abang udah benar? Benar, gua udah benar gua mah. Agama abang udah benar? Udah benar. Emang boleh manusia kita berpikir secara manusiawi? Boleh, nggak ada yang nggak boleh. Apakah Siapa yang ngelarang? orang tua, kakek-kakek bisa mengkawini anak di bawah umur, masih umur 6 Apakah tahun? Apakah kakek-kakek bisa mengawini di bawah umur? Boleh, soalnya apa sih Ucup Senge itu nikahi Maria itu umur dia 90, Maria 12. Si Ucup Senge itu. Aduh apa sakit? Kalau soal Alkitab bang, abang nggak bakal ngerti. Alkitab itu apa artinya? Nggak bakal ngerti ya abang bang. Artinya Alkitab itu apa? Coba Alkitab itu artinya apa? Pokoknya soal Alkitab abang nggak bakal ngerti. Ya, Alkitab itu artinya apa? Pokoknya gitu bang. Di Itu Alkitab apa? itu abang nggak bakal ngerti semua. Ya, Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu artinya apa? Kalian itu cuma membenci, kalian itu cuma mabuk agama aja. Justru kalian yang kebenci ke Islam. Kalian terus yang benci bang. Kalian yang benci justru. Di mana-mana penutupan gereja. Di Apakah mana-mana kalian pembakaran masjid. Coba. kalian takut itu kah Coba, kalian mendengar suara masjid dibakar di ujian bagi mayoritas Tuhan Kristen dari kan? kami umat Kristen? Di tempat-tempat Kristen Takut itu kah masjid kalian, Bang? dibakar. Takut itu kah Jemaat-jemaat kalian? masjid Lemah. ditembakin sama mereka kan? Mereka ini biadab sebenarnya Kristen ini guys. Biadab, ajaran biadab Kristen ini. Tuhannya aja dibunuh loh sama Kristen ini. Besok pakai abang kalau keluar dari rumah pakai roh Besok aja, lu Bang. kalau keluar di rumah jangan lupa pakai kolor, jangan kayak Tuhan lu telanjang. Pakai roh aja bang keluar. Nggak pernah pakai kolor, Tuhan lu telanjang keluar nggak tahu malu. Itu Roh Gubala aja Kabel itu keluar. nonotnya itu segede jakar kuda itu. Laki-laki itu nggak ada. Iya, Banyak ngomong. laki-laki itu nggak di pantas sosmed. disembah, apalagi dituhankan. Laki-laki yang berberewok itu. Yang penting kami nggak Gondrong. nyembah batu hitam kotak yang nggak Yang jelas. penting lu nggak nyembah tai sapi. Tai sapi. Iya, Tuhan lu aja nyembah tai sapi. Kenapa lu nangis? Dari mana ceritanya tai sapi? Iya kan kata Tuhan lu juga sembahlah tai sapi karena tai sapi bisa menghapus dosa umat Kristen. Cuman segitu. Cuma Otak segitu. abang- Lu kekuatan lu cuma segitu. Ilmu lu segitu doang. Hujatnya yang paling kencang dong, hujatnya yang apa namanya ya, yang tajam gitu kalau ngehujat. Pak, kami ngapain ngehujat? Kami itu nggak ada diajaran untuk ngehujat orang. Sama. Apalagi Islam rahmatan lil alamin Kalian nggak boleh itu ngehujat. mulai dari zaman Kalian Nabi itu emang Muhammad. penghujat sejati, jangan Siapa yang nggak kita bilang Tuhannya aja dihujat sama mereka, Asadu guys. itu akan dibunuh bang. Nah, itu apalagi akan yang dibunuh. dibaptis itu akan disodomi, cerot, au. Kok nangis? So tahu lu. Lah emang tahu gua tahu sampai ke dalam-dalamnya. Lucu. Iya emang lucu ajaran Kristen ini ya, main sodok aja lewat belakang juga. Nampak di profilnya mukanya udah agak lumayan tua sih, cuman otaknya masih kepikiran kayak bocil-bocil gitu. Iya sama kayak si Yesus kan udah tua tapi otaknya masih mesum. Bukan Nabi Muhammad itu yang mencabuli semua anak-anak kecil. Si Roh Kudus dicabuli sama Kristen-Kristen. Bukan itu. Si Roh Kudus yang dicabuli sama Tuhan Kristen-Kristen. kami nggak pernah menikah. Oh nikah, Tuhan lu nikah sama pesundal. Yesus di kami nggak Protron. pernah menikah. Yesus kami nggak pernah. Justru menikah. Roh Kudus itu nikahnya sama pesundal, bukan nikah si kawin kayak binatang. Iya. Jadi Tuhanmu nggak nikah, Tuhanmu jomblo ya? Mana ada Tuhan nikah bang? Mana ada Tuhan nikah? Iya. Terus buat apa dia jadi laki-laki? Emang Tuhan nggak bakal diperanakan, nggak bakal dinikah, nggak bakal diperanakan. Jadi itu Waalaikumsalam, oke. gantungan aksesoris Makanya doang gitu. Makanya bang aku bilang kan, kalau kita Kristen abang yang Islam itu nggak bakal ngerti apa artinya dari Tuhannya Tritunggal. jomblo. Soalnya kalian nggak mempelajari apa itu Tritunggal gitu loh. Kok jadi ke Tritunggal? Iya, Itu kan aksesoris masalahnya digantung itu. Udah, diskusi baik-baik aja lah kau. Soalnya kan kayak apa bang? Aku kan barusan kayak masuk juga kan, terus kayak apa sih ini oten-oten kayak. Soalnya kami nggak pernah loh kayak ngina-ngina orang gitu. Ya, karena belum sadar. Sadarnya Kamu maksudnya di belum mana? sadar. Soalnya kan aku juga kan kayak dari apa ya? Bang Jen. Kayak banyak sih orang-orang kayak abang ya. Seagamanya abang banyak banget yang kayak ngujat-ngujat entah apa gitu. Bahkan bikin Iya, lagu- contohnya bikin si lagu apa sih namanya Kudis, itu, nggak Visit jelas itu. King, Kiamat gitu ya.
yang sedang menjalankan ajaran kasih kan mereka, iya kan? Siapa lagi tuh? Sob Katul, yang siapa lagi Soalnya kan banyak tuh. kayak gini bang, aku juga nggak ngedukung gitu kayak misalkan Edis TV juga kan kayak mereka misalkan bang Ya, Edis juga kayak kenapa nggak kau dukung? enggak, soalnya kan itu menurutku kayak menghujat Wah, sama berarti kita kamu manusia kan. Itu enggak, berarti menurutku kamu salah. enggak, berarti kau di Kristen itu minoritasnya karena mayoritasnya banyak mendukung. Soalnya dia banyak disupport. Gimana sih? Aku nggak ada yang aku dukung bang dari Ya semua berarti dari kamu minoritas di tengah komunitasmu, kamu minoritasnya yang tidak mendukung. iya, soalnya bukan kayak misalkan kayak dia bilang kayak menghina agama Islam atau apa itu aku gak dukung. Begitu Lah juga, iya, begitu juga berarti dengan kamu kalian. cuma segelintir aja gitu yang model kamu karena kebanyakannya mendukung. Kan gitu. Itu aku nggak mau kayak ada perdebatan gitu dong, kayak misalkan kayak Iya, saling makanya aku hujat udah gitu. bilang kamu itu cuman minoritasnya di antara komunitasmu. Udah. Yang lain kan rata-rata banyak mendukung. Kan gitu. Nah, setelah banyak didukung kan dia dibangga-banggakan. Aku nggak pernah ngebanggain orang-orang yang salah, misalkan kayak apa sih ya kayak kita sama dari di Indonesia nih kan, Ya sama udah. kita kan bersaudara bang, ngapain kita saling hujat gitu maksud lu kayak Ya apa sih? janganlah, jangan menghujat lah. Makanya jangan menghujat. Itulah aku bilang bang, kayak tengoklah komen-komen abang juga yang di bawah kan kayak bilang oh TNI ini segala macam. Aku Ya kau dari tadi kau memang ingin menghujat, gimana sih? nggak pernah Makanya menghujat jangan orang. menghujat. Cuman kan karena abang itu Iya. tadi lantaran terlalu gini gitu, jadi kayak terlalu apa Iya, ya? makanya karena kau belum sadar, belum tahu siapa para penghujatnya. Gimana sih? Sekarang udah tahu belum siapa para penghujatnya? Jadi kalau kamu tidak mendukung mereka, kamu tuh cuma segelintir orang karena kebanyakan mendukung. Aku nggak ngedukung yang menghujat agama Islam dan aku juga nggak Tadi ngedukung aja lu ngehujat Islam. lah, kampret lu, pura-pura lu. Kan udah ku bilang, makanya kau ini cuman minoritasnya di antara komunitasmu, mayoritasnya mendukung. Udah nggak usah dibulak-balik terus. Yang namanya saya itu nggak pernah bakal didukung bang. Aku di sini, aku cuman di sini tadi nggak bikin perdebatan, cuman aku cuman saling kayak mau bertanya aja gitu bang, mau bertanya aja. Ya Itu iya, apa itu sih? udah aku kasih tahu tadi, contoh-contohnya orang-orangnya siapa aja udah dikasih tahu. Udah tahu belum sekarang? Udah tahu kan? Ya, udah. Terus gimana? Mau jadi ngedukung mereka atau enggak? Kalau kau tidak mendukung, ya suruhlah dia berhenti. Kan gitu. Daripada nyuruhnya di sini, salah besar kau. Nyuruhnya itu di tengah-tengah mereka. Oke? Ya? Uy. Sete kumaha tuh? Hei. Gak suka menghujat lihat Edis, gak suka ngehujat lihat Mikana Agatha. Dia sendiri tadi datang-datang ngehujat. Kampret kan? Assalamualaikum warahmatullahi Sadio. Iya, mau nasehatin penghujat di sini ya salah lah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, siap. Ustadz Dio mumpung naik ke atas, dia kalau ditelepon susah banget nih orangnya. Nanti hari Minggu ya. Hari Minggu kita ke sana lagi. Kemana? Ke tempat yang kemarin kita datang ngopi. Jam berapa, Kang? Aduh, saya ada jadwal ini nih. Ngajar jam. Ahidio ngajar jam berapa? Saya ngajar di Tangerang itu maghrib Isya sih. Selesainya Isya. Selesainya Isya. Kita sore aja berarti ya. Sore, tapi jangan terlalu sore karena kan ya jam 2 lah kita ke sana ya. Nah, boleh kalau jam 2. Itu maghrib Isya sampai jam berapa itu? Enaknya sih malam sebenarnya. Tapi jam 2 nggak apa-apa. Sampai Isya. Jadi Isya itu langsung udah selesai. Oh, ya, sampai Isya selesai ya itu. Ya udah kalau gitu saya berangkat dari rumah Isya maghrib atau nyampe sana kan jam 8. Bareng kan? Ya Isya lah, Isya boleh lah ya. Soalnya kalau ini kan insya Allah nggak macet lah.
Yang kemarin itu ya, Kang? Ya. Oke, siap. Insyaallah. Mudah-mudahan lolos. Mudah kan? Lolos ini mah, lolos. Dijamin. Amin ya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ini dari tadi malam nih Kang belum berangkat Kang. Dari kemarin siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari tadi aku minta naik loh bang. Itu mau nanya itu si limit itu. Katanya ajarannya benar. Tapi kok di kasus Poso itu yang membumbun Islam itu siapa? Dan memperkaos Islam. Gimana kabarnya semua saudara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajaran agama penjajah gitu bang. Iya. Dia pelakunya tapi dia nuduh orang playing victim. Iya. Wala otak dah. Tunuh tanggung subuh tapi ana lapar deh. Iya, suka playing victim mereka. Itu cewek-cewek itu subuh-subuh gini ngapain mereka tuh? Cewek di mana? Ini di Cawang kan? Oh, nunggu Ustadio itu. Enggak, aku lewat aja lihat anak muda pada ngumpul situ. Padahal jam berapa nih? Jam subuh-subuh. Habis kopino beak beneran nih mah. Lihat tuh Kang. Stok banyak-banyak. Tapi kalau malam-malam gitu minum kopi, ini enggak sih Kang? Melek enggak sih kalau minum kopi itu? Melek. Kalau saya melek. Tapi harus ada udud. Saya kalau minum kopi itu sensitif banget aku. Makanya enggak berani minum kopi kalau malam. Saya sehari 4-5 kali ngopi. Wih. Masya Allah. Tapi kenapa ya saya kalau minum kopi itu kalau pagi nih Kang ya, kalau pagi-pagi minum kopi itu perutnya tuh gemetar tuh sebelah kiri tuh. Oh, berarti kondisi lambungnya tidak menerima kopi. Gitu ya. Iya serius, kalau ini habis minum tuh terus dada itu di bagian jantung ini debar-debar gitu. Ya. Jangan kalau gitu. Kalau saya beda lagi keluhannya. Kalau pagi-pagi minum kopi itu pas jam 12-nya itu siang loh. Ya, sama. Oh sama ya keluhan. Itu kan mau makan siang kan? Lagi lapar. Kalau makan siang saya malam. Kalau pas lagi telat. Kalau saya makan siangnya itu pas siang hari kalau saya. Baru makan siang. Tapi kalau minum kopi dalam keadaan perut kosong tuh nggak bagus ya Kang? Minum kopi dalam, ya saya juga yang maniak kopi kalau perut kosong nggak enak. Tapi aman sih Stadio. Yang penting ini kalau saya sih ya ngopinya kan pahit. Jadi sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja. Tapi maksudnya contoh Alik, ada satu kondisi yang pas minum kopi itu wah enak, nikmat banget. Itu pas minum kopi pas gajian. Enggak. Pokoknya kalau kayak ngutang
kalau minum kopi habis nyeruput nggak bilang nah itu baru. Bisa nggak sih nggak gitu kan? Bisa. Iya. Ini kenapa jadi kemana-mana ya gara-gara kopi? Allahu Akbar. Penonton masih Kalau 3K saya- kayaknya ketiduran nih, Tan. Kayaknya pada ketiduran ini. Dan saya sih seringnya kalau habis ngopi itu pasti dipaste gitu, biar aman.